Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4288, 4289, 4290. Setelah membangunkan Master Jiang, Jiang Yulian segera menceritakan kejadian di mana Di Chongjing datang mencarinya. Mendengar bahwa adik seperguruannya datang, alis Master Jiang langsung berkerut, ekspresinya menjadi gelap, dan ada rasa panik di matanya. Melihat itu, Zeyan berkata, "Ayah mertua, meskipun adik seperguruanmu kejam dan licik, tetapi bagaimanapun juga kamu adalah kakak seperguruannya. Dia pasti tidak akan berbuat sesuatu yang buruk padamu, kan? Tidak perlu khawatir begitu. Ah, kamu tidak tahu, orang itu pasti datang untuk mencari masalah. Dulu sektenya, sekte tulang darah, membantai banyak nyawa yang tak bersalah, memicu kemarahan banyak ahli. Oleh karena itu, kami semua sepakat untuk menyerangnya, termasuk aku. Kami mengejar mereka hingga sekte tulang darah melarikan diri ke wilayah Kekaisaran Xiao di barat. Baru setelah itu mereka berhasil lolos dari bahaya. Sekarang dia tiba-tiba mencariku, dia pasti datang untuk balas dendam. Dalam pandangannya, aku bukanlah kakak seperguruannya. Tampaknya pertarungan ini tidak terhindarkan. Kalian harus segera memanggil semua murid. Jika situasinya memburuk, kalian berdua harus melarikan diri, semakin jauh semakin baik." Master Jiang memperingatkan Zeyan dan Jiang Yulian. "Ayah, mereka hanya beberapa orang, sementara kita lebih banyak. Tidak perlu takut, jika kita harus melarikan diri, kita akan melakukannya bersama. Kami tidak akan meninggalkanmu sendiri." Jiang Yulian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Benar, kami tidak akan meninggalkanmu sendirian, ayah mertua. Jika kita pergi bersama." Zeyan menambahkan, "Di Chongjing datang mencariku secara khusus. Jika aku pergi, dia pasti tidak akan berhenti begitu saja. Jika aku tinggal, kalian masih punya kesempatan untuk melarikan diri." Master Jiang berkata, "Ayah mertua, bagaimana jika aku menghubungi Master Chen? Jika Master Chen datang, pasti ada cara untuk menghadapi sekte tulang darah ini." Zeyan berkata sambil bersiap mengambil slip geotransmisi untuk menghubungi Dave. "Tidak perlu, meskipun kita berhasil menghubungi Master Chen, perjalanan panjang akan memakan waktu. Saat dia sampai, Di Chongjing pasti sudah kabur sejak lama. Kalian berdua nanti lihat situasinya dan bertindak sesuai keadaan." Setelah berkata demikian, Master Jiang keluar dari kamar untuk bertemu dengan Di Chongjing. Zeyan dan Jiang Yulian mengikutinya dari belakang, sementara murid-murid sekte jiwa iblis sudah dikumpulkan. Belum sampai ke kamar tempat Di Chongjing beristirahat, Di Chongjing sudah menyadari kedatangan mereka dan keluar bersama pengikutnya. "Saudara senior, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu?" Di Chongjing tersenyum sinis pada Master Jiang, meskipun senyumnya tidak tulus. "Saudara junior, tampaknya sekarang kekuatanmu adalah yang tertinggi di antara para saudara seperguruan kita." Melihat kekuatan Di Chongjing, hati Master Jiang semakin panik. Master Jiang hanya berada di tingkat 9 alam kesengsaraan, sementara Di Chongjing sudah mencapai puncak tahap Mahayana. Perbedaan kekuatan sebesar ini tidak mungkin bisa diatasi hanya dengan jumlah orang. Terlebih lagi, pengikut yang dibawa oleh Di Chongjing semuanya berada di alam kesengsaraan, jauh lebih kuat dibandingkan para murid sekte jiwa iblis. "Saudara senior, tak perlu memuji aku seperti itu. Jika dulu kau dan yang lainnya tidak bekerja sama memburuku, kekuatanku mungkin akan lebih tinggi lagi dari sekarang. Namun kau, setelah bertahun-tahun, masih di alam kesengsaraan. Ini sungguh memalukan bagi guru kita," kata Di Chongjing dengan nada tajam, langsung mengungkit peristiwa masa lalu. Master Jiang tahu bahwa hari ini tidak akan berakhir damai. "Saudara junior, ketika kita berpisah dari guru kita yang terhormat, beliau pernah berkata bahwa kita tidak boleh membunuh yang tak bersalah. Walaupun kita adalah kultivator iblis, banyak orang yang memiliki prasangka buruk dan kebencian terhadap kita. Namun kita tidak boleh menyerah dan harus membuktikan bahwa kita punya harga diri sebagai kultivator iblis. Kita berbeda dengan kultivator lainnya hanya dalam metode latihan, tidak ada perbedaan mendasar. Tapi kau malah menghisap darah manusia dan memakan tulangnya. Tindakanmu tak ada bedanya dengan iblis. Aku tidak punya pilihan lain selain menegakkan keadilan." Master Jiang hanya bisa menjelaskan alasan di balik tindakannya.
Jika Di Chongjing tidak melakukan hal-hal tersebut, Master Jiang juga tidak mungkin bekerja sama dengan orang lain untuk memburunya. Diam, kau terus berbicara tentang menegakkan keadilan. Apakah kau tahu apa itu hukum langit? Jangan berpura-pura penuh belas kasih di depanku. Apa kau belum pernah membunuh orang? Belum pernah merebut sumber daya? Di dunia seperti dunia surga dan manusia ini, kau berbicara tentang menegakkan keadilan. Itu hanya lelucon. Apakah ada hukum langit di dunia surga dan manusia? Ini adalah neraka, tempat di mana kita semua dipaksa untuk saling bunuh. Aku akan jujur padamu. Hari ini aku datang untuk membalas dendam atas apa yang terjadi dulu. Aku akan menggunakan darah dan tulangmu untuk meningkatkan kekuatanku. Di Chongjing berhenti berpura-pura, wajahnya merah padam karena marah, dan dia berteriak pada Master Jiang. Saudara junior, aku bersedia mengorbankan darah dan tulangku, asalkan kau bersedia melepaskan para murid Sekte Jiwa Iblis. Master Jiang sadar bahwa jika pertempuran ini terjadi, Sekte Jiwa Iblis mungkin akan musnah. Jika dia bisa mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan sektenya, dia bersedia melakukannya. Ayah mertua, Master Sekte, Jiang Yulian, Zheyan, dan para murid Sekte Jiwa Iblis semuanya terkejut melihat tindakan Master Jiang. Pengorbanannya demi orang lain membuat mereka sangat tersentuh. Saudara senior, seharusnya aku setuju dengan permintaanmu demi kita yang berasal dari sekte yang sama. Tapi sayangnya, anak buahku juga butuh berlatih, butuh sumber daya, dan murid-murid Sekte Jiwa Iblismu adalah sumber daya terbaik untuk mereka. Jadi, aku tidak bisa setuju denganmu. Tidak ada satupun dari Sekte Jiwa Iblis yang akan dibiarkan hidup. Semuanya harus mati. Mata Di Chongjing memancarkan dingin dan kekejaman. Kau, Master Jiang terkejut, matanya dipenuhi kemarahan. Di Chongjing, jika kau memaksaku sampai batas, Sekte Jiwa Iblis juga tidak mudah ditindas. Hahaha, aku ingin melihat kau marah. Apa yang bisa kau lakukan? Aku bisa membunuhmu hanya dengan satu jari. Di Chongjing tertawa dingin, benar-benar meremehkan Master Jiang. Master Jiang memandang Di Chongjing, menyadari bahwa tidak ada lagi ruang untuk negosiasi dengan orang ini. Dengan menggertakkan gigi, dia berteriak, semua anggota Sekte Jiwa Iblis, dengarkan perintah. Kita akan bertarung sampai mati dengan orang-orang dari Sekte Darah Tulang ini. Bahkan jika kita mati, jangan biarkan mereka menyerap darah dan memakan tulang kita. Master Jiang berteriak keras dan langsung menyerang Di Chongjing. Menghadapi lawan yang jauh lebih kuat darinya, dia tahu bahwa satu-satunya cara adalah menyerang terlebih dahulu dan mengejutkan lawan. Dengan segenap kekuatannya, Master Jiang mengerahkan energi spiritual yang dahsyat, langsung menyerang Di Chongjing. Pada saat yang sama, para murid Sekte Jiwa Iblis juga ikut menyerang. Bagaimanapun, mereka semua menghadapi kematian, dan seluruh anggota Sekte Jiwa Iblis mengerahkan kekuatan tempur terbaik mereka. Boom, boom, boom. Seketika, suara ledakan menggema di seluruh Sekte Jiwa Iblis, mengguncang langit dan bumi. Energi spiritual menyebar seperti gelombang besar, menghantam ke segala arah. Namun, kekuatan para murid Sekte Jiwa Iblis jelas lebih lemah. Tak lama kemudian, banyak dari mereka terluka parah dan jatuh. Orang-orang dari Sekte Darah Tulang tidak langsung membunuh mereka, karena jika para murid mati, mereka tidak bisa dijadikan sumber daya untuk latihan. Darah segar dan tulang mereka lebih bermanfaat saat mereka masih hidup. Namun, bagi para dewa yang telah jatuh, meskipun sudah lama mati, tulang mereka tetap memiliki nilai yang sangat tinggi. Master Jiang dengan mata melotot terus menyerang Di Chongjing tanpa henti. Setiap serangannya sangat kejam. Namun sayangnya, setiap serangan dengan mudah dihindari oleh Di Chongjing. Di Chongjing, pada saat ini, hanya mempermainkan Master Jiang. Dia tidak berniat membunuhnya, hanya terus menghindar dan membuat Master Jiang tampak seperti monyet yang dipermainkan, tanpa bisa mengenai target. Sementara itu, satu persatu murid Sekte Jiwa Iblis jatuh, terluka parah. Zheyan mengerahkan seluruh tenaganya, mengirimkan semburan api ke arah para murid Sekte Darah Tulang. Namun, sayangnya, kekuatannya terlalu lemah. Meskipun api tersebut mengenai tubuh orang-orang dari Sekte Darah Tulang, tidak menimbulkan kerusakan yang signifikan. Dalam waktu singkat, hanya beberapa murid Sekte Jiwa Iblis yang masih bisa berdiri, sementara yang lainnya tergeletak di tanah, mengerang kesakitan. Master Jiang melihat ini dan bernapas dengan berat, hatinya penuh dengan penderitaan. Pengeluaran energi yang besar membuat Master Jiang kesulitan mengumpulkan kekuatan untuk satu serangan terakhir, ditambah lagi banyaknya murid yang terluka, membuat hatinya semakin gelisah. Master Jiang memuntahkan seteguk darah segar, dan seketika itu juga auranya melemah. Ayah mertua, Zheyan dan Jiang Yulian segera berlari ke arahnya, menopang tubuhnya yang lemah. Saat ini, aura Master Jiang sangat lemah, wajahnya dipenuhi kerutan,
tampak jauh lebih tua daripada sebelumnya. Tekanan besar yang dia alami, ditambah dengan pengeluaran energi yang cepat, membuat tubuhnya tak mampu lagi menahan, dan ia runtuh. Di Chongjing, yang melihat kejadian ini, merasa sangat puas dengan dirinya sendiri. Saudara senior, kau terlalu lemah. Aku bahkan belum melakukan perlawanan, tapi kau sudah tak sanggup melanjutkan. Jika kau tidak membunuhku, mungkin aku bisa mencoba sesuatu pada putrimu. Anak buahku belum pernah merasakan nikmatnya kultivasi ganda dengan seorang wanita sepertinya. Di Chongjing mengejek Master Jiang dengan kejam. Kau, Master Jiang memuntahkan darah lagi, auranya semakin melemah. Hahaha, Di Chongjing tertawa terbahak-bahak melihat penderitaan Master Jiang. Keparat, Ziyan marah besar. Jiang Yulian adalah wanita yang dia cintai, dan penghinaan dari Di Chongjing membuat amarahnya meledak. Sebagai seorang pria, dia tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Ziyan mengerahkan seluruh kekuatannya, tubuhnya dipenuhi dengan api yang berkobar. Seluruh langit memerah karena api tersebut. Tanpa peduli keselamatannya, Ziyan melompat menuju Di Chongjing, berniat mengorbankan dirinya dan menyeret Di Chongjing bersamanya dalam kematian. Di Chongjing hanya terkejut sebentar, kemudian tersenyum dingin. Dengan kekuatanmu yang seperti ini, bahkan jika kau meledakkan dirimu sendiri, kau tetap tak akan bisa melukaiku. Di mataku, kau hanyalah serangga kecil. Dengan satu ayunan tangan, Di Chongjing menciptakan kabut darah yang tebal. Kabut darah menyelimuti Ziyan dalam sekejap, memadamkan api yang menyala di tubuhnya. Seolah menabrak tembok tak terlihat, tubuh Ziyan terlempar ke belakang dan jatuh berat di depan kaki Jiang Yulian. Jiang Yulian mencoba membantunya berdiri, tapi berkali-kali usahanya gagal. Ziyan terluka parah. Bagaimanapun, Di Chongjing adalah seorang ahli di tingkat Mahayana, melumpuhkan Ziyan hanyalah hal sepele baginya. Yulian, maafkan aku tidak bisa melindungimu. Wajah Ziyan dipenuhi rasa malu dan bersalah. Sebagai seorang pria, ketidakmampuannya untuk melindungi wanita yang dicintainya adalah bentuk kegagalan yang paling menyakitkan. Jangan berkata begitu, jangan. Jika takdir memang menghendaki kita mati, maka kita akan mati bersama, kata Jiang Yulian sambil menangis. Keponakan perempuan, jika kau ingin mati, aku tidak akan menghalangimu. Tapi setidaknya biarkan orang-orangku menikmati sebelum kau mati. Di Chongjing berkata dengan nada dingin, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya, pergilah, dan jangan berebut. Giliran satu persatu. Terima kasih, Ketua. Beberapa anggota Sekte Darah Tulang menunjukkan kilatan kegembiraan di mata mereka, lalu mulai mendekati Jiang Yulian. Di Chongjing, kau binatang. Jika kau punya masalah, hadapi aku saja. Aku yang akan menanggung semua ini. Jangan sentuh putriku, Master Jiang berteriak dengan marah, tapi tubuhnya tak mampu bergerak sama sekali. Ziyan juga penuh dengan kemarahan, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jiang Yulian memegang pedang panjang di tangannya, tatapannya penuh dengan tekad. Melihat anggota Sekte Darah Tulang yang mendekat dengan tatapan licik, ia tahu bahwa meskipun ia harus mati, dia tidak akan membiarkan mereka mendapatkan kehormatan dirinya. Gadis kecil, jangan berpikir untuk melawan. Taatlah, tutup matamu, dan semuanya akan segera berakhir. Kami akan bersikap lembut padamu. Lagi pula, kau bukan lagi gadis perawan, jadi jangan berpura-pura jadi wanita suci. Kalau kau melayani kami dengan baik, kami bisa memohon pada ketua untuk membebaskanmu, kata mereka dengan nada melecehkan. Bersambung.